Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang indah ini, di mana kami boleh kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapa, Roh Kudus, Engkau yang beracara atas ibadah pada saat ini. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan. Bertatalah atas puji-pujian kami Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau disenangkan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu.
lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Ya Roh Kudus, penuhi kami, penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Pimpin jalan kami Tuhan, berjalan bersama dengan kami untuk menggenapi rencana-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Engkau kami tinggikan, nama-Mu kami agungkan Tuhan. Engkau Allah dan Raja kami, Engkau penyelamat hidup kami. Kami naikkan syukur kepadamu, Allah yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, nama-Mu mulia. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu.
Selamat pagi, Victorious People. Kita saat ini akan masuk di dalam Saturday Morning Prayer. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan atas hidup kita. Saya akan buka masker ini dan kita di kantor ini di tempat pengambilan untuk YouTube ataupun siaran ini, kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Mari sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih berkat penyertaan-Mu. Kami tetap sehat, kami tetap ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua karena kasih kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan, oleh karena lindungan kasih-Mu, kami tetap Tuhan dalam keadaan sehat. Tetapi lindungan kasih ini juga kami harus sambut lewat kerjasama untuk kami menjalankan protokol kesehatan. Tuhan, mampukan kami berjalan seturut kehendak kasih-Mu. Victorious People yang saat ini ada bersama kami, Engkau mengurapi, Engkau memberkatinya. Kalau sebentar firman akan ditaburkan, biarlah Tuhan, Engkau yang membukakan rahasia firman-Mu. Bahkan saya sebagai hamba-Mu yang mempunyai pengetahuan yang terbatas, kelayaan yang terbatas, bahkan saya sebagai manusia, Engkau yang menguduskan, melayakkannya. Berikan Engkau hikmat-Mu, kasih-Mu, dan terlebih Tuhan, Engkau membukakan rahasia firman-Mu. Sehingga setiap kami yang mendengar, mendapat berkat hikmat surgawi, dan juga kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, saya juga diberkati. Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua, dan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus dan kami hidup, kami siap diberkati kebenaran firman-Mu. Saat ini tetap ada di bulan keluarga. Firman Tuhan yang akan disampaikan adalah teladan lewat pembentukan karakter di dalam anak-anak keluarga Kristen. Apa itu karakter? Karakter di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti. Dan adalah orang yang akan membentuk hidupnya kelak. Kepribadian, kalau di dalam otak, kalau kita lihat, lebih banyak ada di sebelah kanan. Ya. Kalau sebelah kiri biasanya otak matematik, pasti, dan sebagainya. Kepribadian ini penting bagi kita semua. Bahkan seorang ahli kepemimpinan, John Maxwell mengatakan, orang boleh pandai, orang boleh karisma, penampilan yang baik, dan lewat kepandaian, lewat karisma, lewat penampilannya, dia akan menjadi orang yang sukses, menjadi pemimpin. Tapi dia tidak akan bisa mempertahankan kesuksesannya, kepemimpinannya, kalau dia tidak punya karakter yang baik. Contoh orang yang sukses, tapi karakternya menjadi tidak baik dan dia jatuh pada akhirnya, adalah Presiden Richard Nixon. Dia orang yang terkenal, dia menjadi presiden dengan kepandaian luar biasa. Tapi oleh skandal Watergate, karena dia ingin mempertahankan posisinya dengan cara-cara yang tidak benar, maka dia jatuh. Ini contoh karakter yang tidak baik. Saat ini kita akan berbicara mengenai karakter yang baik sebagai keluarga Kristen. Firman Tuhan diambil di dalam Matius 19 ayat 13-15, mengatakan demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Kita lihat bagaimana membentuk karakter anak-anak. Kita harus yang pertama jelas, sebagai keluarga-keluarga Kristen, tidak cukup hanya menjadi teladan, tapi kita harus membawa anak-anak datang kepada Kristus.
Firman Tuhan, kembali saya ulang, di dalam Matius 19 ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Yang pertama, berilah teladan kepada anak-anakmu setiap hari dalam persekutuan, sehingga mereka melihat bahwa hidup orang tua mereka selalu bersekutu dengan Tuhan. Hidup orang tua mereka bergantung kepada Tuhan. Bahkan ini akan menjadi kebiasaan bagi anak-anak mereka. Sejak kecil, karena mereka dibawa kepada orang tua, mereka menjadi anak-anak yang kuat, menjadi karakter yang baik, berkepribadian baik, bermental baik, jujur, dan sebagainya. Itulah karakter Kristus. Yang kedua, Tuhan mengatakan untuk kita tetap menjaga anak-anak setia di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Ulangan 6 ayat 4-7 mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikannya. Yang ketujuh ini penting adanya. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini akan menjadi anak-anak kita terjaga, tetap ada di dalam lingkungan firman Tuhan. Yang dikatakan oleh firman kebenaran, apa yang dikatakan berulang-ulang pada setiap kesempatan, ini bukan hanya kita membicarakan firman secara teori, tapi kita membawa kepada tingkah laku kita di hadapan anak-anak kita. Itulah menjadi teladan yang berulang-ulang, menjadikan firman Tuhan tertanam kepada anak-anak kita, dan menjaga anak-anak kita tetap ada di dalam firman kebenaran. Karakter anak kita menjadi kuat, karakter kita, anak-anak kita, menjadi anak-anak yang tidak mudah dipengaruhi. Saya tahu dunia ini demikian komersil, dunia ini menarik dengan kekuatan yang luar biasa. Ya, siapa orang yang tidak mau, ya, hidupnya mudah, hidupnya mentereng. Tetapi lihat, lewat firman kebenaran, anak-anak akan mengenal bahwa itu adalah benda-benda yang sementara. Itu adalah sesuatu yang kita gunakan di dunia, tapi toh akhirnya kita akan tinggalkan kelak. Yang terakhir, yang ketiga, kita perlu dengan jelas firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 19 ayat 15. Lalu ia meletakkan tangan Tuhan atas mereka. Doakan anak-anak kita. Karena tidak setiap saat engkau bisa memantau anak-anakmu. Tapi lewat doamu, anak-anak juga dibentuk karakternya. Lewat doamu, percayalah, mujizat akan menyertai hidup anakmu waktu demi waktu. Dan anak-anak senantiasa ada dalam lindungan kasih Tuhan Yesus. Jangan takut bahwa anak-anak di dalam doamu, mujizat Tuhan dahulu, sekarang, hingga nanti masih berlaku. Percayalah akan doa-doa orang tua. Doa-doa orang tua tidak hanya membawa berkat, doa-doa orang tua juga menguatkan anak-anak. Kita tidak tahu masalah persoalan mereka. Kita tidak mampu juga memantau mereka setiap saat. Tapi lewat doa, Tuhan kita mampu melakukan hal-hal di luar kemampuan kita. Tuhan kita akan memantau dengan sempurna. Tuhan kita akan menguatkan anak-anak kita. Bahkan Tuhan kita mengarahkan anak-anak kita mempunyai karakter yang baik. Victorious people, pagi hari ini engkau diberkati menjadikan anak-anakmu menjadi karakter Kristus dalam hidupnya. Lewat teladan hidupmu, sehingga anak-anak menjadi berkat dimanapun dia berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kami boleh menyelesaikan ibadah Saturday morning prayer yang sebentar ini. Biarlah Tuhan, benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan tidak pernah sia-sia di hadapan-Mu. Benih firman Tuhan, khususnya pada pagi hari ini, mengenai karakter anak yang dibentuk oleh firman kebenaran. Bila itu Tuhan, Engkau meteraikan di setiap roh hati jiwa, setiap victorious people
yang mendengar firman kebenaran ini. Dimuliakanlah, ditinggikanlah nama-Mu saja. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman yang sudah boleh kami terima, kami nikmati pagi hari ini. Dan biarlah firman kebenaran ini menjadikan kami kuat, mempunyai karakter Kristus dalam hidup kami. Dan kami cakap untuk menghadapi setiap masalah persoalan hari-hari ini. Kami percaya karakter-Mu menyelamatkan kami. Karakter-Mu menjadikan kami kuat dimanapun kami berada. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.